Anak ini nih mau bikin pohon literasi, Pak. Jadi mereka cari dulu bukunya yang menarik, kemudian mereka buat model literasi kemudian dibikin pohon literasinya. Jadi setiap kelas pasti punya pohon literasi. Untuk kelanjutannya gimana, Bu? Kelanjutan apa? Dari pohon literasi, apakah ada tahapan berikutnya? Nanti Anak untuk menyampaikan hasil dari pohon literasi itu dalam tahapan KBM, maksudnya begitu? bukan untuk menyampaikan hasilnya. Hasilnya begini, Pak. Kita ada program literasi itu menyampaikan hasil itu ketika hari Jumat. Hari Jumat itu ada, biasanya kalau normal ada acara duha bersama, sholat duha bersama. Setelah duha bersama ada penyampaian review buku. Biasanya perwakilan kelas 71, kelas 81, kelas 91, 3 buku diumum di lapang gitu. Kemudian yang kedua ada perlombaan pohon literasi. Semakin rimbun pohonnya dia sebagai juara gitu. Nanti kan semakin rimbun artinya berarti banyak buku yang dibaca kan, maka dia juaranya gitu. Itu sebagai kriteria untuk jadi nomor 1 atau yang unggul. Iya, juara literasi kelas pohon literasi. Jadi ada beberapa kegiatan literasi sebenarnya. Dari kegiatannya hanya memenuhi pohon literasi aja atau hasil penyampaian siswa dalam mereview buku? Mereview buku. Guru bahasa Indonesia nanti yang menindaklanjuti ketika dia sedang memberikan KBM, dia bisa pilih acak siapa anaknya untuk menyampaikan review buku. Ditampilkan secara publik melalui siswa. Ada yang di kelas, ada yang di umum. Di umum. Tapi kita belum mencoba mengunggah di media sosial. Kalau di literasi gugus, diunggah ke literasi gugus, ke grup literasi gugus. Tapi hanya perwakilan dari satu kelas, dari satu sekolah 5 orang. 5 orang. Jadi hasil mereka yang diunggah, enggak semuanya diunggah. Yang literasi apa semua siswa atau yang sebagian? Untuk pelajaran bahasa Indonesia semua siswa. Karena ada materi yang harus disampaikan tentang literasi, wajib literasi. Biasanya di akhir semester. Di akhir semester selalu diakhiri dengan literasi. Nanti semester 2 pun diakhiri lagi dengan literasi. Kalau komunitas praktisi untuk literasi ada nggak sebagai komunitas praktisinya? Di kita ada ekskul literasi, Pak. Ya, apa namanya praktisinya? Tapi kemudian COVID kan jadi faktor. Sekarang mulai berjalan sejauh tahapan ya. Mulai saya perkenalkan perpustakaan, mulai saya perkenalkan buku-buku. Karena 2 tahun mereka tidak aktif membaca atau literasi. Iya. Kemudian apakah minat siswa bisa berdampak kepada siswa yang lain untuk literasi membaca? Ya? Saya yakin ada. Karena setelah 2 tahun mereka tidak mengenal perpus, begitu masuk ke perpus, oh ternyata banyak buku. Timbullah keinginan daya tarik untuk pengen tahu isi buku ini, pengen tahu isi buku ini. Apalagi kalau sudah diajari bagaimana mereview buku, insya Allah mereka tertarik untuk datang ke perpus membaca. Untuk pergerakan ini apakah semua guru untuk menggerakkan literasi? Apa hanya mata pelajaran bahasa Indonesia saja? Semua guru sebenarnya ada programnya untuk semua guru, bahkan kepala sekolah pun. Dari kepala sekolah sampai semua guru. Hanya lebih diutamakan guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, menurut Ibu, apa langkah selanjutnya sehingga literasi ini berjalan berkelanjutan dan sangat berdampak kepada siswa? Menurut saya sih kalau dari guru bahasa Indonesia, literasi itu harus tetap dilakukan, dilatih kepada anak-anak. Karena membaca saya pikir adalah kunci untuk keberhasilan memahami mata pelajaran yang lain dalam liternya, dalam simbolnya. Jika mereka tidak kuat memahami simbol-simbol, sehingga pemahaman maknanya pun terganggu. Baik bukan hanya di bahasa Indonesia, di matematika juga ada soal cerita kan,
di IPS apalagi, di IPA apalagi, pokoknya mendasar lah. Kemudian kalau untuk bibit-bibit berpotensi, anak-anak berpotensi, menurut saya literasi, ekskul literasi itu harus digiatkan kembali sehingga anak-anak yang berminat dalam bidang literasi itu terjaring dalam sebuah wadah, selalu terlatih, dan kita bisa mengikuti perlombaan literasi di tingkat gugus. Dan bukan hanya anak, ada juga perlombaan literasi untuk bapak ibu guru gitu. Jadi bapak ibu gurunya pun harus ikut literasi. Jadi sebelum ke siswanya, gurunya dulu harus dipersiapkan. Harusnya begitu, sebaiknya begitu. Bagaimana minat siswanya yang berdampak kepada mereka sehingga ada berkelanjutan untuk membaca literasi secara menyeluruh gitu. Oke. Kalau untuk minggu ini ya, minggu ini dan minggu kemarin, 2 minggu ini saya sudah memperkenalkan literasi pada anak-anak. Minatnya sangat bagus, luar biasa, karena mungkin hal yang baru setelah sekian lama kita daring gitu ya, hal yang baru, mereka berminat. Mudah-mudahan minat ini tetap bertahan sampai nanti. Bapak ibu gurunya harus tetap mendukung penuh agar ya, minat mereka tidak turun, sehingga ada dampak kepada siswa untuk ke arah membaca gitu ya. Iya, jadi membaca menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan bagi mereka. Bagus kan? Iya, mantap.